Jadi aku ngerasa perlu banget sih perempuan tuh kayak ada dorongan, bukan cuma dorongan karena sebenarnya basically perempuan tuh udah hebat, cuman masyarakat yang ngehambat potensi kita gitu loh. Hai Changemakers, selamat datang kembali di Check It with Changemakers. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngobrol dengan Kak Adelia Anjani Putri dari sponsor Alpha JWC Ventures. Dan kali ini kita kedatangan seorang yang mungkin dikenal sebagai TikTok content creator, terus juga mungkin pernah lewat di For You page atau FYP kalian nih. Yaitu ada Kak Maya Cornelia Musa. Hai Maya. Hai Rifka. Hai, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih, mungkin Kak Maya bisa kayak perkenalan diri dulu gitu. Kenalin namaku Maya, namanya lumayan cukup panjang sih, cuman biasanya dipanggil Maya atau Onel. Terus juga sekarang tinggal lagi ada di Bogor. Kegiatannya sih sibuk ngampus aja sih, lagi UAS, terus juga sibuk magang sama organisasi. Terus, aku pengen tanya nih, kalau awal mulanya bisa kayak terjun ke TikTok gitu, karena kan ada orang yang terjun ke TikTok karena mungkin bandwagon aja gitu ya, ikut-ikutan, terus ada yang iseng bener one day kayak, "Oh bikin aja," terus kayak bikin konten gitu. Nah kalau kamu, kalau bikin TikTok kan mungkin kayak kita semua pernah lah ya gitu, kayak ada pengen bikin TikTok, pengen nonton gitu, tapi kenapa kamu bikin konten gitu? Apa sih yang mendorong kamu buat bikin kontennya? Awalnya tuh sebenarnya lucu sih, karena aku tuh termasuk salah satu orang yang nggak mau download TikTok, yang kayak, apa sih alay banget TikTok, please nggak mau, gitu. Kayak, kebayangnya tuh yang cuma joget-joget aja. Tapi ternyata kayak banyak banget informasi, edukasi juga banyak, terus kayak video lucu-lucuan juga banyak, gitu. Terus, awalnya sih aku video yang bener-bener booming banget itu awalnya cuman yang kayak video traveling aja, video kayak aku traveling Mmm, sama pacarku gitu. Terus kayak, video-video soal sharing pengalaman traveling itu kayak banyak banget, mungkin kayak sekarang tuh udah ada sekitar 2 juta orang nonton gitu ya. Terus mhm. kayak, awalnya sih dari video traveling itu sih dan kayak sharing pengalaman pertama kali traveling dan lain-lain, itu sih yang kayak bener-bener booming banget tuh di situ, Iya, terus awal-awal. apa namanya, konten-konten sebenarnya kayak konten-konten traveling sama, atau enggak cerita-cerita lucu gitu kan pas traveling, kayak gitu biasanya yang banyak yang nonton tuh. Nggak cuma di konten kamu doang, kayak di konten, TikTok orang lain juga banyak. Nah, itu menurut kamu tuh efektif nggak sih sebenarnya kayak ngasih konten edukasi gini lewat TikTok dibanding kayak misalnya ada orang cerita kayak full length gitu di YouTube atau kayak cuma di Instastory gitu? Sebenarnya menarik sih kalau misalkan ngomongin soal ini ya, karena kayak ada satu temenku juga yang dia tuh konten creator TikTok ngebahas soal sejarah, mungkin juga pernah ngelihat dia di FYP, dan sangat efektif gitu. Kita jadi lebih simple aja ngerti satu hal gitu. Tapi ya tergantung lagi, baik lagi kontennya sebenarnya mudah dimengerti atau enggak. Jadi tergantung si konten creator-nya. Sama basically kayak orang bilang masuk FYP itu susah. Basically itu sebenarnya sesimpel kamu suka apa, ya udah kamu sharing. Kalau misalkan banyak yang nonton berarti banyak yang suka. Kalau misalkan sedikit yang nonton, berarti sedikit juga yang suka. Nah, kebanyakan kan yang muncul di FYP itu kan emang konten-konten yang menarik, kayak misalkan sharing soal edukasi dan lain-lain, dan kebanyakan memang lebih mudah dimengerti dibandingkan kayak kita belajar di kelas gitu. Bahkan aku pribadi juga kayak lebih up to date kalau buka TikTok gitu Mhm. dibandingkan kayak nonton berita atau apa, itu kayaknya lebih lebih lambat aja sih ya informasinya. Terus juga sebenarnya kalau dari TikTok itu kayak orang-orang di situ tuh sebenarnya niatnya bukan buat apa ya, mereka nggak search buat hal yang mereka lihat gitu loh. Tiba-tiba kayak kalau di FYP kayak ada aja gitu. Jadi mereka kayak even though kayak mungkin kayak informasi yang sebenarnya gue nggak perlu tahu, cuma tiba-tiba tahu aja kan gara-gara dari FYP gitu. Nah, terus juga ngomong-ngomong tentang kayak konten edukasi gitu ya. Selain aku ngelihat nih, selain iseng-iseng bikin konten di TikTok gitu, aku kayak ngintip dikit LinkedIn kamu. Itu kamu salah satu young advisor buat UN Women dan juga director dari Be With You yang tujuannya untuk break gender stereotypes. Nah, kalau misalnya kita lihat nih isu-isu tuh sebenarnya banyak banget, ada isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, terus juga ada kesetaraan. Dan kenapa kamu pilih isu perempuan ini sih? Kayak ada sesuatu yang bikin kamu kayak, oh gue pengen berjuang di sini gara-gara misalnya kayak kamu experience sendiri atau apa?
Singkatnya tuh sebenarnya dulu karena, aku tuh datang dari keluarga yang bahkan bisa bilang keluarga dengan ekonomi yang sangat-sangat, rendah gitu. Kayak aku baru pertama kali punya kamar itu ya 2019 sampai 2020, biasanya tuh dulu aku tinggal di satu petak yang sama, dan aku selalu dibandingkan dengan anak laki-laki karena adikku tuh laki-laki gitu. Mhm. Sempat putus sekolah, sempat jadi homeless, nggak punya rumah, sempat nggak bisa makan selama COVID pandemi, dan selalu dibandingkan dengan laki-laki dan dibatasi semua aksesnya karena perempuan. Ngerasa kayak nggak adil aja gitu. Kenapa kok aku yang perempuan, aku yang ambisius, aku yang mau punya banyak hal, aku yang mau meraih potensi terbaikku, tapi kenapa malah dibatasin cuma karena perempuan dan nggak adil. Dan aku tuh cuma salah satu cerita anak perempuan dari berbagai macam anak perempuan yang struggling gitu. Jadi aku ngerasa perlu banget sih perempuan tuh kayak ada dorongan, bukan cuma dorongan, karena sebenarnya basically perempuan tuh udah hebat, cuman masyarakat yang ngehambat potensi kita gitu loh. Kayak misalkan pasti pernah dong dengar ya, perempuan ngapain sih belajar, ngapain sih tinggi-tinggi, udah di dapur aja kan nanti juga bakalan dikasih uang sama suaminya, bakalan dirawat segala macam. Padahal karena kata-kata itu juga membatasi perempuan untuk akses edukasi gitu. Iya sih. Kalau aku personally mikir kalau yang, sama orang-orang yang ketemu orang-orang kayak gitu kan capek ya, lo nggak mau kayak kamu nggak mau berargumen gitu, kayak kadang-kadang cuma kayak, "Ah, ini mah emang dari dulunya aja udah kayak seksis," gitu. Kalau kamu, menurut kamu gimana? Yang nanggepin yang benernya itu seperti apa sih? Recently ya, akhir-akhir ini, aku tuh terakhir ngonten aku lupa kapan di TikTok, mungkin aku sekalian cerita juga. Eee, jadi aku menanggapi salah satu isu gitu kan di sosial media dan aku komen soal itu, dan aku kayak bring up kalau misalkan ya normalizing, harassing perempuan tuh nggak benar gitu, dan sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan sebagai anak muda gitu. Banyak banget orang tuh yang kayak menanggapi, dan aku baru pertama kali dibilang SJW. Jadi kayak aku tuh kan mulai aktivisme sebagai sebagai feminis dan sebagai, aktivis hak anak itu kan dari 2013 ya, dari aku masih SMP sampai sekarang. Baru pertama kali dibilang SJW, and I'm actually very surprised, itu yang kayak kaget banget. Tapi, satu sisi juga menanggapinya santai aja, karena sebenarnya kita nggak perlu nanggepin itu dengan marah, kita nggak perlu buat semua orang setuju, karena sebenarnya kita ngelakuin aktivisme juga kan pengen membuat perubahan, bukan memaksa orang berubah, gitu. Justru kalau misalnya kita maksa, kita nanggepinnya sambil marah-marah, berarti there is something wrong. Ada Iya. sesuatu yang salah dengan visi misi kita gitu. Jadi aku sih pribadi nanggepinnya santai aja, kayak ada yang ngatain SJW, ada yang ngatain feminis, apalagi kalau misalkan bobo kata feminis tuh orang yang kayak langsung, wah ini menyalahi kodrat, wah ini pasti langsung dukung si Iya. ini, wah ini pasti, aduh, bahkan dibilang liberal, dibilang ateis dan lain-lain, padahal kan kayak I'm not an atheist, aku juga bukan orang yang kayak mereka bilang liberal dan lain-lain gitu, tapi ya kita komentar pun menurut aku boleh sih kayak menanggapi lagi gitu ya, tapi ya balik lagi nanggepinnya juga harus pelan-pelan, nggak boleh yang kayak sambil marah-marah dan lain. Karena kalau misalkan kita marah, berarti itu nunjukin sebenarnya visi misi kita tuh bukan buat membawa perubahan yang baik, tapi emang maksa aja semua orang harus satu Iya, pandangan. pengen argumen aja, nyari Iya, masalah. iya benar. Jadi aku kalau misalnya ada orang yang emang purely ngajak diskusi, aku bakalan ngobrol. Tapi kalau cuma orang yang kayak ngata-ngatain, terus kayak cuma bring negativity, aku bakalan ignore aja sih. Karena kayak ngapain, mereka juga basically nggak peduli sama opini kita, kecuali emang mau belajar. Karena aku sangat open kalau misalkan dapat insight dari orang-orang yang beda pendapat, karena itu jadi ilmu juga loh. Oh ternyata mereka tuh nggak sependapat karena gini, dan itu juga jadi hal yang harusnya kita pelajari supaya ketemu jalan tengahnya. Gitu. Mhm. Jadi kayak nggak berapi-api gitu sih. Nah itu Iya sih. selain itu, menurut kamu ada nggak sih kayak tantangan lain gitu? Daripada Mmm, kata-katain atau dicibir atau gimana gara-gara bawa isu seperti itu gitu? tantangan lain apa ya? Sebenarnya mungkin ke safety, personal ya, lebih ke perlindungan data pribadi sih. Kayak, karena aku juga aktif di TikTok, aku juga aktif di Instagram. Awalnya tuh aku kayak punya followers banyak banget di Instagram, hampir 10.000 waktu itu. Tapi aku remove semua sampai sekarang tuh tinggal 4.000. Jadi bayangin sepergelapa tangannya untuk nge-remove-in orang sebanyak itu. Ini sesuatu Awalnya kayak di private satu-satu, gitu? bener-bener kayak terus dihapusin satu-satu yang kayak fake account, terus kayak akun-akun yang menurutku kayak ngapain sih nge-follow, nggak penting juga kayak siapa, dan itu it's fine karena, aku ngerasa karena aku aktif, nyuarain suara perempuan dan aku juga
punya background kayak aku pernah ngalamin kekerasan dalam pacaran, dan ketika aku menggunakan TikTok, aku tuh jadi gampang banget ditemuin sama orang. Nah, sampai pada masa akhirnya tuh kayak si mantanku ini kayak nemuin aku dan aku jadi anxious lagi karena aku sampai kayak punya trauma tersendiri gitu gara-gara dia. Dan itu juga yang jadi kayak sedikit ngehambat aktivisme aku karena aku kan aktif di sosial media, terus aku juga nyuarain apa-apa di sosial media meskipun juga aku punya gerakan grassroots. Tapi di situ jadi ngehambat kesehatan mental. Jadi sosial media juga perlu banget dibandingin sama kesehatan mental kita sih. Jadi kayak build the barrier tuh nggak apa-apa. Jadi kayak aku sekarang TikTok buat publik, Instagram more likely kayak buat private or close friends gitu. Jadi kayak, tapi menurut aku emang sebenarnya karena mungkin aplikasi yang kayak orang-orang bakal spend long time banget di aplikasi ini ya paling TikTok sih menurut aku. Kayak Instagram tuh biasanya ya kayak cuma buat lihat like terus kayak lihat story orang. Tapi kalau TikTok tuh bisa kayak sebelum tidur berjam-jam gitu kayak ngeliat, nonton. Terus kayak kirim ke teman apa gimana. Jadi kayak menurut aku kayak benar-benar ini sih platform yang bagus kalau misalnya mau ngasih atau education gitu. Kayak soalnya juga kalau misalnya education lewat TikTok juga kadang-kadang juga dibalutnya tuh nggak yang kayak benar-benar edukasi yang kayak teori Formal gitu ya. ya. Ini kayak sambil bercanda atau apa gitu, apa pakai pakai lagu TikTok yang lagi hits atau gimana gitu sih. Seru sih sebenarnya konten TikTok, mungkin aku bakal nyoba kali ya. Bentar lagi dia Iya, Terus oh ya kita udah ngomongin tentang feminisme, terus juga ngomongin TikTok. Nah, aku ada game nih sebenarnya, game cuma bentar buat ngetes kamu kenal TikTok content creator yang lain apa enggak. Yap. Jadi ini ada tebak TikTok content creator. Yang pertama adalah ini. Ini lumayan mudah sih. Soalnya pasti aku tahu. Siska Cole kan. Kayak ini easy banget. Iya, soalnya dia konten dia benar-benar nggak pernah mati deh sampai sekarang, pasti ada. Dan selalu kayak yang paling tuh kalau misalnya udah kayak ngeblender, udah pasti bikin es krim yang aneh-aneh gitu. Udahlah itu sih FYP. Ketiga, ini misalnya aku tahu, cuman tuh lupa karena dia pernah mampir ke live streaming, cuman lupa siapa namanya. Please dong, yang sama bapaknya mulu kan yang marah-marah gitu. Iya tahu, tapi I'm sorry gue lupa namanya, sumpah. Lupa. Oke, tahu aja. Itu adalah Fadil Zaidi. Yang kerjanya cuma mau dipukul doang sama bapaknya. Tapi kayak gila banget yang nonton. Padahal cuma kayak gitu doang, tapi emang lucu sih. Iya, jadi ciri khas sih sebenarnya. Yang penting itu ada ciri khas, orang jadi ingetnya gampang. Terus yang terakhir nih. Yang terakhir ini kayak OG TikToker yang sekarang udah gak ada, tapi dia OG-nya. Bener-bener kayak dia yang udah nyebur duluan sebelum orang-orang lain masuk TikTok. Please dong, aku gak tahu karena aku tuh masuk TikTok tuh baru-baru banget, belum ada setahun. Tapi dia lumayan terkenal tau dulu gara-gara dia bocah yang kayak bikin meet and greet gitu. Oh, itu bobo. Mana sopan gitu bajunya. Pengen bareng dia gitu, jadi aku kasih tema aja garis-garis. Sumpah baru tahu kok ada Alpenlibe-nya sih. Karena nama TikToknya dia tuh dulu bawa Alpenlibe. Oh. Demi Allah. Oke, tadi kita udah main game, terus kita udah ngobrol, dan untuk penutup nih, karena kita udah menutup episode hari ini, aku ada pertanyaan buat Maya. Apa sih dunia yang lebih baik versi kamu? Dunia yang lebih baik itu ketika orang nggak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, suku, dan budaya, dan semua orang mendapatkan akses yang setara. Yep. Bener-bener ini ya, singkat padat jelas, tapi susah untuk diwujudin. Bener. Paling susah karena sekarang aja untuk campaign kita udah ada 4 isu, fokus isu kan, ada kesehatan, lingkungan, kesetaraan, pendidikan, tapi sampai sekarang kita masih berjuang untuk isu-isu tersebut. Padahal sebenarnya mudah banget kayaknya untuk orang ngomong kayak untuk saling respect, saling apa, tapi ya berjuang untuk itunya susah ya. Cari outcome-nya tuh kayak udahlah, kita mesti
bareng-bareng sih kalau menurut aku, bersama-sama kita buat dunia yang lebih baik. Oke, nggak kerasa udah selesai nih ngobrol dengan Maya. Tadi udah lumayan banyak bahasan kita. Thank you banget Maya udah berpartisipasi nih menjadi narasumbernya Check-in with Changemakers episode 6 dan ngobrol tentang TikTok, feminisme. Terus tadi ada guest star dikit dari Bowo. Untuk episode selanjutnya kita bakal kembali lagi nih sama host Anya. Jadi kira-kira Anya bakal ngobrol tentang apa ya? Kamu bisa kasih suggestions di kolom komentar. Dan terima kasih banget udah menonton Check-in with Changemakers hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bersama untuk dunia yang lebih baik.